Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Har. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Begini Bapak, hari ini saya ingin ada keperluan ini Bapak. Ingin istilahnya ingin tahu dari berbagai hal tentang keputusan, pengambilan keputusan. Ini Bapak ada waktu sebentar ya? Ada Pak. Monggo Pak Har, tidak apa-apa. Monggo disampaikan saja Pak. Yang mau disampaikan, kalau perlu jawaban, insya Allah bisa saya jawab sekarang. Monggo. Yeah. Yang pertama, selama ini Bapak menjadi pimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu Pak, identifikasinya bagaimana antara dilema etika dan bujukan moral itu bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Pak Har. Yang pertama tentang identifikasi ya. Tapi sebelumnya saya harus konfirmasi dulu ini Pak Har. Ya. Ini siapa tahu nanti ketika saya jawab ternyata kok malah melenceng kan malah bahaya. Jadi saya konfirmasi dulu apakah ini benar. Kalau bujukan moral itu artinya sesuatu hal yang sama-sama benar ya. Kalau yang dilema etika yang sama-sama benar. Oh iya. Nah, tapi kalau yang bujukan moral yang satu benar. Yang iya. Berarti kalau yang dilema etika itu dua-duanya benar ya. Nah, itu. Oh iya. Untuk cara mengidentifikasinya untuk dilema etika ya itu kan sebuah sama-sama benar. Artinya memang permasalahan itu berarti kembali lagi nanti kita tetap cari prioritas yang paling tepat. Karena kan itu sama-sama benar. Sama-sama benar itu berarti kan kita juga lebih kepada selain logika juga kita harus sampai ke hati kita untuk menentukan atau mengidentifikasi apakah itu benar-benar sebuah permasalahannya termasuk sama-sama benar atau dilema etika. Kalau yang bujukan moral sih mungkin sudah kelihatan sih mungkin, tapi kan tinggal nantinya bagaimana penyelesaiannya itu ya tinggal seberapa besar tingkat permasalahannya seperti itu nih Pak. Sementara yang saya ketahui seperti itu untuk identifikasinya. Oke, terima kasih Bapak. Yang selanjutnya adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara memutuskannya seperti itu? Memutuskannya ya sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Berarti hampir sama sih setelah identifikasi tadi kan perlu kita identifikasi. Nanti pengambilan keputusannya kalau memang itu suatu yang sangat harus segera ditanggapi atau selesaikan ya memang harus sesegera mungkin, secepat mungkin. Tapi kita tetap memakai dengan yang pertama adalah lebih kepada hati baru ke logika. Jadi artinya kebalik ya, berarti dari logika dulu atau kita benar-benar matangkan dulu permasalahannya benar-benarnya itu pertimbangannya secara matang, baru kita kaitkan dengan hati nurani kita untuk dalam penentuan keputusannya nanti. Tapi yang jelas adalah seberapa besar prioritas itu kita selesaikan berdasarkan besarnya masalah. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan yang semuanya benar-benar tersebut Bapak? Biasanya sih saya seringnya itu meminta pendapatnya ya. Pendapat biasanya kepada orang yang saya nggak percaya. Kalau seperti tadi yang saya contohkan itu memang masalahnya besar dan harus selesaikan saat itu, ya sesegera mungkin juga saya harus minta pendapat. Biasanya mungkin orang yang saya anggap lebih lebih berpengalaman, misalnya kalau di lingkup pekerjaan itu misalnya yang lebih tinggi dari saya, contohnya di koordinator wilayah atau pengawas itu saya minta pendapat, walaupun pendapat itu nantinya juga saya cerna lagi untuk saya nanti baru mengambil putusan. Atau saya juga terkadang meminta pendapat juga terhadap salah satu guru senior seperti itu. Jadi itu hanya pertimbangan untuk nantinya saya bisa mengambil putusan. Jadi artinya pandangannya biar lebih luas. Kalau mungkin dari langsung saya sendiri kan terkadang pandangan kita sebagai pribadi kan lebih sempit dibanding pandangan orang lain yang tidak terlibat dalam permasalahan itu. Itu Pak.
Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang efektif menurut saya ya setelah kita benar-benar pikirkan secara matang, artinya kita juga kan perlu menanyai juga terhadap si yang punya masalah tersebut, kita ajak bercerita begitu supaya nantinya seperti itu. Jadi nanti kan lebih mudah untuk kita mengambil keputusannya juga. Kenapa sih seperti ini, kita bandingkan, kita kita benar-benar dalami permasalahannya seperti apa. Nanti kan akhirnya akan muncul alasan-alasan, dan seperti itulah nantinya bisa kita jadikan untuk kita memutuskan. Oh iya. Jadi tetap menanyai yang bersangkutan, ditanya biar jujur seperti ini. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau sesuai jadwal tersebut menyelesaikannya? Kalau jadwal itu biasanya sih yang terkait dengan program ya. Kalau masalahnya terkait dengan program ya biasanya kita selesaikan juga sesuai jadwal. Tapi kalau permasalahannya dijual dari program atau insidentil, ataupun kadang-kala sesuai program tapi masalahnya harus diselesaikan saat itu, ya memang harus diselesaikan. Jadi sebenarnya tidak ada acuan harus diselesaikan sesuai waktu-waktu tertentu, tapi tergantung dari permasalahannya itu seberapa besar maupun seberapa prioritasnya, atau sudah terprogram apa belum. Mungkin itu saja pertimbangannya Pak. Langsung di tempat gitu ya, tergantung pertimbangan tadi prioritas permasalahannya, atau sudah masuk program apa belum. Kalau sudah terprogram ya nanti kita ikuti aja programnya seperti itu. Kecuali ada hal-hal tertentu yang memang mendesak untuk diselesaikan. Itu sih seperti itu. Terus selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan dilema etika tersebut? Biasanya sih mungkin selain orang itu juga saya terkadang mengingat-ingat pengalaman teman atau pengalaman sendiri. Siapa tahu kita pernah bertemu dengan permasalahan yang hampir sama. Dan pernah menyelesaikan, atau pernah penyelesaiannya itu keliru. Jadi kan itu bisa jadi sebuah pengalaman kita untuk yang seperti itu berarti jangan, yang seperti itu berarti itu satu. Yang kedua juga bisa kita yang tadi saya sampaikan, kita minta pendapat kepada orang lain yang mungkin lebih senior atau yang lebih menguasai pada permasalahannya. Terkadang kan kita permasalahannya ini kayaknya kok saya punya teman yang berpengalaman di bidang ini misalnya. Itu kan lebih lebih tepat, artinya lebih tepat karena kita jadi pengambilan keputusannya itu tidak salah langkah. Kalau misalnya contoh di persidangan itu kan kita hadirkan saksi ahli, nah itu kan bisa untuk semacam mirip-miripkan saja seperti itu. Jadi kita pertimbangannya adalah selain pengalaman baik orang lain maupun pribadi, juga kita minta pendapat orang yang lebih ahli maupun orang yang mungkin lebih berpengalaman. Itu Pak. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini terkait dengan dilema etika? Pengalaman yang bisa diambil pengalaman, artinya kita harus berpikir secara matang. Jadi harus berpikir secara jernih, secara matang, jangan gegabah, jangan emosi. Kadang kalau kita itu terbawa, dilapori atau ada dengar cerita seperti ini, kalau kita langsung ambil keputusan sepihak tanpa adanya konfirmasi, ataupun kita langsung tiba-tiba langsung masuk dalam suasana masalah itu, nanti kita tidak akan mengambil keputusan secara jernih. Jadi kita masih suasana hatinya itu kita bad mood kok terbawa alur emosinya itu. Jadi kita harus tenang, harus pikirkan secara matang-matang, tenang. Kalau memang butuh pendapat orang lain, kita minta pendapat. Kalau butuh konfirmasi dari yang bersangkutan, kita tanyakan seperti itu. Jadi pokoknya kita hati-hati. Itu saja. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan berbagai hal yang sangat bermanfaat bagi saya. Ini merupakan tugas dari CGP Bapak selaku penggerak angkatan 8, yaitu modul 3.1. Terima kasih waktunya sudah mengganggu Bapak. Semoga
Bapak selalu sehat Amin, amin. dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Har. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Har. Semoga sukses untuk CGP-nya dan nanti lulus dan nanti bisa dapat sertifikat guru penggeraknya dan bermanfaat untuk Pak Har sendiri maupun lingkungan sekolah maupun di lingkungan di masyarakatnya. Wonten nggih Pak Har. Terima kasih Pak Har. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, baik dan selalu bahagia tentunya karena bisa bertemu Alhamdulillah. dengan Pak Artono. Oke. Sesuai perjanjian kemarin Pak ya, saya akan melakukan wawancara dengan jenengan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kebumen tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Sebelumnya bisa Bapak perkenalkan diri dulu Bapak. Terima kasih Pak Hartono sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri bahwa saya itu Kepala Sekolah SD Negeri Kebumen. Nama saya Suprihanto dan saya merasa senang sekali karena dulu juga saya dengan Pak Artono itu satu sekolahan dan sekarang saya sudah ada di SD Kebumen. Maka dari itu kan saya termasuk kepala sekolah baru Pak. Nah, tapi walaupun kami sekolah baru, kami juga akan berusaha untuk turut memajukan SD Kebumen ini supaya bisa meneruskan perjuangan-perjuangan dari atasan-atasan yang lalu. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Langsung saja Pak ya. Pada sesi tanya jawab langsung. Yang pertama, bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang kategori dilema etika atau kategori rujukan moral, seperti itu Bapak. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk dilema etika itu, kita itu sebetulnya punya kesulitan karena dilema etika itu kan kita harus memilih dua opsi ataupun pilihan yang secara moral itu kan bisa dikatakan sesuai benar lawan benar. Tapi ternyata ada pertentangan di situ. Di sini saya harus mengambil keputusan yang terbaik supaya permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Artinya itu saya harus memiliki skala prioritas mana dulu yang sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan tersebut. Seperti itu Pak Tono. Itu Pak nggih. Bapak nggih. Selanjutnya, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan tersebut, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama. Oke, kalau mau menjalankan nilai kebajikan yang sama-sama benar itu saya akan melihat dari sisi prioritas terlebih dahulu Pak Artono, terkait dengan tingkat urgensi dan mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Nah, yang pertama itu saya mengidentifikasi dulu kasusnya dulu atau permasalahannya. Yang kedua itu saya menentukan skala prioritasnya. Kemudian saya berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait
Dan yang terakhir kami akan mengambil sebuah keputusan. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi bisa yang saya tangkap itu langkah-langkahnya yaitu Bapak mengidentifikasi kasusnya dulu, yang kedua menentukan skala prioritasnya, yang selanjutnya berkoordinasi gitu ya Pak ya dengan semua guru, tenaga kependidikan, dan selanjutnya tentang pertanyaan selanjutnya yaitu Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, seperti itu Bapak. Untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan itu ya sama seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan. Yaitu ada 4 langkah yang tadi sudah saya sampaikan. Itu satu, pertama mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, kemudian melakukan koordinator dengan semua pihak yang terkait, dan baru kita akan mengambil sebuah kebijakan ataupun keputusan. Nah, itulah langkah-langkah 4. Langkah-langkah itulah nanti yang akan kita lakukan dalam mengambil sebuah komitmen ataupun kebijakan. Baik, ya berarti menyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya, yang ada 4 langkah yaitu mengidentifikasi kasus, yang kedua menentukan skala prioritasnya, yang selanjutnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait, terus membuat keputusan bersama, seperti itu Bapak ya. Ya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti itu Bapak? Hal-hal yang saya anggap efektif untuk mengambil keputusan itu, saya harus berkoordinasi dengan semua pihak, mengumpulkan data, kemudian saya juga harus memberikan teladan agar saya bisa memberikan gambaran bahwa kita itu konsisten terhadap terhadap konsekuensi yang nanti akan kita hadapi. Seperti itulah kira-kira. Iya Pak. Berarti komunikasi dan memberikan teladan secara konsisten sangat penting itu Pak. Betul sekali. Ini memang harus ini saya rasa itu sangat efektif untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sini. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan terhadap pengambilan keputusan tersebut Bapak? Tantangannya itu kita harus menyamakan visi. Karena kalau menyamakan visi itu kan dengan pihak terkait itu kan kita harus kita mengalami kesulitan ya. Yang kedua itu kita harus punya ikatan emosional dengan pihak terkait. Berarti tantangannya itu menyamakan visi kepada semua pihak-pihak yang terlibat, ikatan emosionalnya sendiri itu Pak ya. Karena kalau tidak ada penyamaan visi dalam melakukan sebuah kebijakan, itu kita akan mengalami kesulitan, terutama nanti kalau ada pihak-pihak yang tidak diundang, itu akan menjadi penghalang juga ataupun kendala karena tidak satu visi ataupun satu misi, sehingga mungkin kendala yang akan diterima itu akan lebih sulit. Maka kita harus bisa menyamakan persepsi supaya bisa diterima oleh semua pihak. Nah, selanjutnya Bapak, apakah jenengan mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika, atau bisa diselesaikan di tempat, atau mempunyai mekanisme tersendiri, atau bagaimana Pak yang selama ini sudah dijalankan? Kalau memiliki sebuah tata kelola tentunya ada ya.
untuk menyelesaikan di tempat, saya kira tidak selalu Pak Tono. Kita harus menyelesaikan di tempat. Tapi kalau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya itu, kami memiliki jadwal itu dalam bentuk sesuai dengan apa yang saya jalankan, yang mengacu dengan tahapan-tahapan yang tadi saya tak sampaikan di awal tadi, jadi mengidentifikasi kasus, kemudian menentukan skala prioritas, kemudian berkoordinasi dengan semua pihak, dan baru nanti yang terakhirnya kita akan mengambil sebuah kebijakan. Baik Pak, selanjutnya apakah ada seseorang yang bisa mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil suatu keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Ada, kita punya seorang ataupun beberapa faktor yang membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama Dewan Guru selaku tim di tingkat sekolah, kemudian ada lagi komite sekolah, kemudian nanti ada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan, terutama perangkat desa dan sebagainya. Oh iya, iya Pak. Terus selanjutnya ini pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang tadi disampaikan Bapak tadi, apakah ada pembelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman yang jenengan tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau pembelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan ini tadi adalah ternyata komunikasi, koordinasi, pemahaman bersama itu salah satu kunci untuk menyelesaikan dilema etika ini. Jadi 3 hal ini menurut saya sangat penting karena ini merupakan pengalaman kami selama saya berada di sekolah ini. Oh iya. Jadi dapat saya simpulkan Bapak, dari tadi yang kita diskusikan tadi, itu ternyata komunikasi dan koordinasi itu adalah hal yang sangat penting untuk mengambil pengambilan suatu keputusan itu. Tentunya banyak pihak-pihak yang kita libatkan agar bisa memilih keputusan yang tepat sasaran, begitu ya Pak ya, yang baik, terutama yang bisa berpihak pada anak, seperti itu ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, betul Pak. Jadi supaya anak itu merasa nyaman, merasa sebuah kebebasan tanpa tekanan, sesuai dengan bakat dan minat anak yang dimiliki, sehingga ketika berada di sekolah ini dia bisa merasakan kebahagiaan Pak. Seperti itu kurang lebih. Jadi endingnya itu nanti kita akan berpihak kepada anak. Tujuan akhirnya seperti itu. Demikian diskusi tadi Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bisa mencerahkan semuanya, dan semoga bermanfaat bagi terutama saya. Ini merupakan tugas CGP demonstrasi kontekstual modul 3.1 Bapak, dan semoga hal tersebut bisa mencerahkan kita semuanya. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas dan kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Hartono. Saya juga terima kasih sudah dihampiri, dikunjungi ke sini. Sebetulnya juga saya merasa ingin berjumpa lagi dengan teman-teman yang ada di SD Wonowareng, tetapi karena saat ini saya juga sedang banyak tugas yang harus saya selesaikan, sehingga ya salam saja nanti buat teman-teman yang ada di SD Wonowareng dari saya. Semoga tetap diberikan kesehatan, amin, dan amin, amin. dimudahkan segala urusannya, dan
lancar segala hal yang dicita-citakan. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Nanti akan saya sampaikan salam dari Bapak dan doa-doa Bapak. Semoga Bapak juga selalu sehat dan Amin, dimudahkan amin. segala urusannya. Kemudian, Oke, terima kasih Pak.